Nah, hari ini kita mengunjungi tempat latihan apa namanya teh? Inner Beauty Harmony Lodaya. Inner Beauty Harmony Lodaya di Lodaya. Komunitas di sini tuh basicnya ke pengobatan alternatif ya kok ya. Akar masalah dari kesehatan mereka yang terganggu itu adalah karena pola kejiwaan yang hampir rata-rata salah respon. Yang tadinya emang kan untuk penyembuhan diri sendiri gitu ya. Dan setelah berlatih itu justru sekarang bisa ngobatin orang lain, bisa ngobatin suami, ngobatin saudara gitu. Jadi yuk yang mau latihan datang aja ke sini ya, kita latihan sama-sama biar kita glowing sama-sama. Yang ikutan SK itu dijamin awet muda. Awet muda. SKT apa? Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Bos Sugi. Nah, hari ini kita mengunjungi tempat latihan apa namanya teh? Inner Beauty Harmony Lodaya. Inner Beauty Harmony Lodaya di Lodaya. Nah, kebetulan ini semua ibu-ibu keren ini akan apa ya? Akan ngobrol banyak soal apa itu inner beauty dan apa manfaatnya untuk kesehatan dan lain-lain ya. Kesehatan sih. Teh, semua bisa kenalin nggak? Namanya masing-masing jika nggak keberatan. Assalamualaikum, halo saya Gali Irnayani. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari geng ini. Silahkan lanjutkan. Saya Yuna, profesi saya sebetulnya guru PAUD sih, tapi saya bergabung di sini dengan ketua geng di Harmony Lodaya. Assalamualaikum, nama saya Lia, saya ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Nelis, saya sehari-harinya saya ibu rumah tangga. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rita. Saya apa ya? Sana kemari aja lah kegiatannya. Alias kekelilingan di editing. Assalamualaikum, saya Putri, ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Vina Yustiati, ibu rumah tangga. Hai, Assalamualaikum, nama saya Ira. Profesi saya sehari-hari adalah guru PAUD. Hai, selamat sore. Saya yang paling ceria dan paling muda. Saya Iin. Ya, tepuk tangan. Familiar kok Sugi. Gak usah serius-serius ya teh ya, kita ngacapruk santai, gak di skrip ini namanya. Bisa bebasnya. Dia sudah sembuh. Hah? Dia sudah Oh, udah sembuh ya? Iya, Oke. alhamdulillah. Oh, oke. Nah, Teh Gali, tolong ceritain asal muasalnya ini Inner Beauty Harmony Lodaya teh gimana nih cerita awalnya nih? Jadi kan komunitas di sini tuh basicnya ke pengobatan alternatif ya kok ya. Nah, kebetulan yang sering datang ke sini berobat setelah kami telaah, kebanyakan akar masalah dari kesehatan mereka yang terganggu itu adalah karena pola kejiwaan yang hampir rata-rata salah respon pada masalah sehari-hari. Nah, karena dan kenapa kebanyakan kaum kami yang mengalami kalau saya bahasanya mengalami karena terzolimi atau tidak itu masalah persepsi kalau menurut saya. Nah, akhirnya dibikinlah suatu metode agar pengenalan pada permasalahan pola kejiwaan ini bisa teratasi dan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih berdaya. Gitu sih. Banyaknya apa misalnya yang pasien yang terganggu itu kebanyakannya dari semua kalangan ya berarti dan semua usia. Iya, semua kalangan dan hampir semua usia. Bahkan kesini-sini makin tambah banyak yang terganggu di emosinya ya, emosi dan mentalnya itu. Jadi selama di Indonesia ini kena corona ini selama 2 tahun ini, berarti masalah-masalah kejiwaan itu makin naik ya? Makin naik. Makin naik. Karena kecemasan kan makin tinggi.
apa? Pola kecemasannya makin tinggi. Nah, banyak itu kecemasan apa kalau di sekitar di kalangan apa ibu-ibu itu apa sih? Ya kan kalau mohon maaf ya, kan kalau saya kan tidak mengenal, bisa tolong Anda jelaskan nggak masalahnya ibu-ibu tuh apa gitu? Kebanyakan kalau di wanita ya ibu-ibu, satu masalah keluarga, kedua masalah pasangan, kemudian anak-anak, lebih ke konten relationship sih kebanyakan. Relationship. Nah, berarti di inner beauty itu yang diajarkan adalah gimana apa mencintai diri sendiri dan mempengaruhi lingkungan lebih baik atau gimana? Jadi yang dikeluarkan di inner beauty itu sebetulnya agar mereka pertama-tama tahu tentang potensi apa saja yang ada dalam diri mereka, kemudian mengerti dan memahami bagaimana cara merespon masalah, sehingga nanti ada karakter-karakter yang memang akan kami latih agar keluar dari diri mereka gitu. Nah, di sini pelatihnya ada berapa itu? Keanggotaan yang menjadi pelatih siapa aja? Sebetulnya kalau pelatih bertiga, coachnya bertiga. Siapa aja Teh? Saya, kemudian Bu Ilna, satu lagi Bu Hesti. Bu Hesti. Kemudian tidak datang. Kebetulan tidak datang beliau. Bisa kalau nggak keberatan, bisa nggak ya sedikit pelatihannya seperti apa sih? Atau coba Teh Rita yang cerita. Nah, mungkin bisa Teh Rita yang cerita kan paling baru ya Teh ya. Dari mana ya mulainya? Iya, terserah Teh Rita. Awalnya sih saya datang ke Lodaya tuh dalam keadaan dulu tuh sakit ya, sakit asam lambung ya. Sampai aku tuh makan obat penenang tuh hampir 2 tahun kok, tiap hari obat penenang. Udah kemana-mana, kok katanya nggak sembuh. Terus kesini disuruh Teh Gali sama Akan, disuruh ikutan beauty, terus ikutan. Nah itu caranya tuh kayak meditasi gitu ya, sama latihan yang lainnya. Dan alhamdulillah dari situ bisa lepas obat kok. Yang tadinya aku udah 2 tahun makan obat penenang tiap hari, udah bisa lepas. Dan ngerasa pas besoknya seperti terlahir kembali dong. Aku sama Teh Gali sampai nangis ya Teh ya. Iya. Saking senengnya gitu kok aku bisa sembuh ya pakai ini gitu kan. Nah dari situ terus ya sering kesini, terus ada pelatihan yang lainnya kayak belajar ketuk saraf, karena yang tadinya emang kan untuk penyembuhan diri sendiri gitu ya. Dan setelah berlatih itu justru sekarang bisa ngobatin orang lain, bisa ngobatin suami, ngobatin saudara gitu. Jadi alhamdulillah bisa sampai ke Lodaya tuh wah seneng lah kok bisa nyampe sini gitu. Banyak ilmu yang saya dapat, terus saya juga bisa sembuh gitu. Dan banyak juga sharing ya. Sharing, iya, terutama di sharing itu. Sharing ya. Nah, Teteh sendiri udah berapa lama semenjak latihan? Ada 3-4 bulan? Pas dari awal yang inner beauty ada 3 bulanan ya lebih ya sampai. Dan emang progresnya sangat luar biasa ya Teh ya. Yang kerasa sama Rita sih luar biasa. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak nih. Terus ada lagi yang bagian kiri saya ini yang bisa sharing, ada nggak nih? Coba di Ira, Bu Ira. Ya, Ibu Ira. Ah iya. Dulu kan sebetulnya saya sakit tuh, jadi mungkin karena stres ya, Kaligata tuh aleni 8 bulan nggak sembuh, jadi dalam sehari itu bisa 3 kali, bukan subuh, pagi, sore sampai ke malam itu gatal. Pada akhirnya kata Bu Yelna ikut inner beauty kan, ikut inner beauty. Sebetulnya dulu nggak nyangka apa hubungannya Kaligata dan inner beauty. Ya kan, ini saya nggak ngerti gini. Berhubung kata kakak ini program sekolah harus ikut, jadi ya saya nurut aja ikut. Pas pertama kesini kan ada senam tuh, kebetulan saya udah agak-agak ikut kalau senamnya. Nah, terus ikut materi, dari materi itu kan banyak sekali yang digali. Setelah itu kan pengenalan diri sendiri, dan dari situ meditasi. Selesai meditasi pulang ke rumah, besoknya yaitu kayak lahir orang baru ya. Kok gini ya rasanya gitu. Pertama sih Kaligata masih iya, tapi untuk emosi jadi
jadi mulai Stabil. reda gitu, nggak panikan, nggak cepat marah. Terus dari situ teh saya mulai bisa ngeluarin apa ya, unek-unek. Jadi dulu kan mendem, nah sekarang mulai keluar. Tapi sih yang lebih utamanya saya lebih bisa all out. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau, saya lebih all out. Dan saya nggak takut, karena menurut saya ini harus dikeluarin. Jadi benar-benar lahir dari situ. Nah kemudian ketika saya mulai menjurus di rumah, kan stabilnya dengan senam tuh. Sehari kata dia tuh 30 biar cepat. Nah, saya ikutin semua dan ya dahsyat sampai sekarang. Perubahannya alhamdulillah sampai sekarang sih masih, sekarang malah lebih banyak. Senin, Rabu dan Jumat ada kelas di sini, saya ikut semua, dari mulai totok saraf ya, garuk saraf, terus healer, terus prana, semua diikutin. Dan alhamdulillah sekarang mah punya pasien di rumah. Yang tadinya pasien. Yang tadinya pasien. Jadi antara Inerviti dan Kaligata ternyata relate-nya tuh ada korelasinya. Kaligatanya sembuh total kan? Alhamdulillah. Iya, Kaligata sembuh, saya bisa mengendalikan diri saya bisa ngomong apapun kemauan saya bisa punya pasien. Perkembangannya berarti luar biasa ya Teh ya. Nah, kalau Teteh sendiri gimana nih? Kan pasti selain sudah jadi pengajar kan pasti ada pengalaman kan, kenapa sampai ikut Inner Beauty kan, sampai mau sharing kan sekarang, itu kan pasti ada ceritanya kan? Iya, sama sih, dulu juga pernah sakit. Sembuh sendiri dengan belajar dari buku, belajar dari alam, belajar dari, pokoknya semua orang aku belajar, walaupun itu dari hewan pun aku belajar. Saya masuk Lodaya, saya menjurus. Kata A, kamu mampu belajar, kamu mampu mengobatiin, kamu ahli. Hah? Ahli? Bener A? Bener. Ahli A? Iya. Enggak. Manusia itu ribet kan? Kan aku apa ya? Punya kemampuan indera keenam misalnya ya. Jadi bisa lihat. Walaupun dia nggak ngomong, aku udah ketahuan kan. Manusia itu ribet dengan masalah dengan dirinya sendiri. Sedangkan saya kan asik orangnya. Tapi kok sebetulnya ya, kalau boleh ini, Tein itu pas pertama datang enggak gini. Justru dia keluar gininya setelah ini gabung sini. Jadi dia pertama kesini mah ya gitu aja, pakai jaket, pakai kaos kaki kayak orang tipes ya gitu. Ya, walaupun dia mengakunya belajar dari segala hal, ya. Tapi memang dia bisa begini tuh karena udah terresonansi dari yang ini ibu-ibu mawar ini gitu. Yang paling cepat lega ini Bu Nelis sama Bu Lia. Ini juga cepat juga. Nah, coba ceritain dong sekarang. Bahagia tuh, udah lempar situ kan lempar sana. Kalau pengalaman saya ikut Inner Beauty, pertama program dari Himpaudi. Di Piwarang disuruh sama ketua Himpaudi. Keduanya makin saya ikut aja sesuai dengan jalannya, ikut Inner Beauty 1, 2, 3 saya ikutin. Dan memang pas ke yang 1 memang saya di situ kan di Inner Beauty itu digali saya termasuk orangnya seperti apa. Ternyata ketahuan di Inner Beauty kedua. Nah dari situ saya belajar untuk mengendalikan emosi, mengendalikan kalau sebenarnya sekarang saya tuh sudah kelihatan galak ya sebenarnya. Kalau dulu itu saya tuh lugu sebenarnya. Katanya lugu gitu ya. Sama guru pun, Bu Nelis gini, mangga gitu ya. Sekarang mah nanti saya pikirkan dulu ya, seperti itu. Jadi Inner Beauty itu bukan hanya bukan hanya menyembuhkan luarnya saja, tapi di dalam juga. Hanya itu saja sih.
kalau hanya inner beauty. Sesudah mengikuti inner beauty kan terus ada pelatihan ketuk saraf sama prana. Nah, saya pelajari itu sebenarnya hanya untuk anak saya, karena anak saya kan punya punya kelainan. Jadi saya juga pertamanya disuruh lagi sama Bu Nelis ikut, karena Syafiq itu memerlukan bantuan, memerlukan Bu Nelis karena setiap waktu itu harus diobatin ya, gitu, di terapi seperti itu. Jadi saya ikutin dan alhamdulillah kesini anaknya pertumbuhannya udah alhamdulillah gitu ya, dari cepat sakit, kemudian sakitnya tuh sakit kembung, terus sakit pilek, alhamdulillah sekarang udah mulai jarang begitu. Dan sekarang saya memiliki anak les, dan itu menjadi pasien saya, karena anak itu memiliki kekurangan dalam lambat belajar. Jadi saya ketuk setiap seminggu sekali. Alhamdulillah anaknya sudah mulai fokus begitu. Terima kasih. Kalau saya sih tujuan ke Lodaya ya karena tadinya mau mengobati anak saya ya. Kebetulan anak saya memang sekolahnya di PAUD Ibu Ilna. Jadi disuruh ikut ke Lodaya aja katanya, biar bisa ngobatin anaknya gitu. Ternyata setelah diselidiki ya, ternyata memang permasalahannya di rumah, di orang tua, di ayah dan di ibu gitu. Dan alhamdulillah sekarang ikut ke sini, saya jadi dulunya pendiam, sekarang jadi periang gitu, merasa saya menjadi diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah anak saya juga teresonansi jadi riang juga gitu. Sedikit-sedikit konsentrasi belajarnya meningkat, alhamdulillah. Itu aja. Nah, sekarang mungkin saya nambahin kok. Kenapa? Ya, Ya alhamdulillah sih untuk orang tua murid juga seperti Bu Lia ini kan orang tua murid nih. Jadi ketika saya observasi anaknya, kebetulan di kita juga ada psikolognya. Jadi dari hasil observasi psikolog kita cerita, ngobrol, ibunya menerima, diajak inner beauty, perubahannya lumayan sih gitu. Anaknya juga lebih ceria, ibunya apalagi gitu ya. Jadi sudah bisa mengkondisikan dengan pasangannya di rumah, mengkondisikan anak-anaknya gitu kan. Kebetulan kan Bu Lia juga seorang pembisnis ya. Jadi waktunya juga mungkin dia harus bisnis juga, harus anak juga, belum masalah rudet lah gitu ya. Alhamdulillah lah sekarang lebih tertata ya emosinya, lebih ceria, lebih bisa mengeluarkan apa sih yang saya mau gitu. Kalau dulu kan lebih takut ya, takut suami lah, takut anak begini, takut itu. Sekarang mah asal mereka paham, oh ini betul, saya harus jalankan. Tapi mereka komunikasi, jadi tidak ada keributan dengan pasangan, dengan anak. Lebih berani aja gitu. Ya, nah ini sebelum pemirsa semua dari tadi kan para ibu-ibu di sini kan bicara AA. Yang dimaksud A itu ada di YouTube saya yang sebelumnya, namanya Kang Novalira Kurniawan, kakak saya. Ini ya. AA dengan anda semua ya, jadi apa ya, membuat suatu komunitas untuk saling sharing dan untuk memprovokasi orang lain untuk berubah menuju lebih baik, lebih percaya diri, lebih sehat secara jasmani maupun rohani, secara mental, secara emosional. Dan tadi kalau dengar kan secara jasmani di sini ada latihan olah senam. Iya, namanya senam pernafasan, senam kecerdasan namanya. Itu adalah suatu metode senam pernapasan untuk menstimulus kembali kelenjar-kelenjar hormonal kita sebagai manusia agar kembali ke kecerdasan alami tubuhnya gitu. Jadi dia nanti kalau terlatih dengan baik akan mengeluarkan hormon yang pas, yang sesuai
dengan keperluan kitanya gitu. Nggak berlebihan tapi juga nggak kurang gitu. Sesuai dengan kapasitas tubuh masing-masing. Betul, kapasitas tubuh masing-masing. Ya mungkin untuk biar ini kan biar bagi yang apa ya tergerak atau apa mendingan langsung, karena kan kalau ini sekedar bicara kan betul kan harus melihat praktek gitu. Kan nggak ada salahnya kan kalau datang ke Lodaya kali ya. Iya, datang ke sini. Tempatnya di mana ya Teh? Di Hotel Lodaya, Jalan Lodaya nomor 83. Nanti cari aja ruang terapi Kang Noval. Gitu. Nanti saya ada hampir tiap hari, jadi semuanya penonton bisa datang ke sini untuk sama-sama belajar dengan kami di sini gitu. Atau enggak nanti mungkin di bawah kalau ada yang mau, kan di sini biasa di YouTube tuh ada yang komentar apa, mungkin bisa langsung. Terus nanti saya mungkin lebih baik datang ke sini ya. Datang ke sini, kalian kita sharing gini ya, kok ya ngobrol supaya tahu kesulitannya apa yang bisa kami bantu gitu ya kan. Insya Allah kami akan dengan senang hati membantu. Iya. Kayaknya mah cukup ya, kayaknya mah kan ini terima kasih banyak nih. Nah sebelum saya tutup, ini semua ada pesan kesan atau apa nggak yang mau disampaikan? Ayo teman-teman. Dari ujung sana. Pertama kesini tahu dari Bu Ira. Awalnya sih sering cerita diri sendiri, terus sakit kan, sering murung, diem di rumah, terus dianjurin, ayo ikut latihan senam kesehatan, katanya kecerdasan gitu, kalau Lodaya, terus ikut, udah ikut ke sini, latihan berapa kali, jadi ngerasa ringan gitu. Pokoknya gak mau kelewatin lah latihan di sini. Jadi pengennya hadir terus. Kalau ada hari-hari, kan cuman hari Senin, Rabu sama Jumat. Pengennya setiap hari. Udah sih gitu, pokoknya ya udahlah. Kalau saya sih awalnya kan punya sakit asam lambung sama kista. Tapi semenjak masuk ke sini udah mau sebulan Ibu ya. Udah sebulan, asam lambung udah jarang kambuh, udah lepas obat, tinggal asmanya lagi kata progres lah. Iya lah, lagi progres gitu. Kalau kista udah nggak pernah sakit pinggang lagi, alhamdulillah. Jadi makin pengen cepet sehat lah intinya. Dari SK kan ya? Kalau menurut saya sih di sini itu ya bikin kita bahagia ya, menyenangkan. Selalu ditunggu-tunggu harinya, karena selain di rumah ini adalah keluarga kedua. Iya betul, keluarga kedua. Terus di sini tuh orang-orangnya kan sama tuh resonansinya, jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih nyambung. Kalau di luar kan belum tentu ada yang sama resonansinya, agak sulit gitu kliknya. Di sini klik semua. Ada mau tambahin nggak kayak apa gitu? Pokoknya di Lodaya itu pokoknya menyenangkan. Ilmu bertambah, kemampuan bertambah tanpa syarat. Pokoknya semua dengan penuh cinta dan kasih sayang. Iya, kan cinta tanpa syarat. Iya. Terima kasih Teh Gali. Sama-sama semuanya. Yuk, yang mau latihan datang aja ke sini ya. Kita latihan sama-sama biar kita glowing sama-sama. Yang ikutan SK itu dijamin awet muda. Awet muda. SKT apa? Kan orang-orang belum tahu. Senam kecerdasan. Senam kecerdasan. Saya nggak akan buka banyak. Karena rahasia perusahaan mah tetap harus saya jaga, bener nggak? Enak aja kalian mau tahu aja, mendingan datang. Ya. Iya, yuk kita latihan sama-sama. Kayaknya cukup sekian dulu ya, semua ya. Terima kasih para penonton, pemirsa. Bagi ada yang mau like, comment, subscribe, nanti akan saya cantumkan teleponnya beliau. Lokasi sudah ada. Kalau ada apa-apa mungkin bisa komen di bawah, perlu bantuan apapun ke sini, kabarin aja. Terima kasih. Ibu-ibu ini siap membantu ibu-ibu sekalian. Iya. Siap. Ya.
Assalamualaikum, Bos Sugi, undur diri dulu. Dadah. Nah.